Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kak Irfan Hakim di sini. Ini dia Hafiz Indonesia 2025. Cinta Al-Quran. Tinggal beberapa hari lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masih diberikan usia untuk bisa menikmati bulan Ramadan di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini masih di babak musabakoh akan menghadirkan 5 peserta terbaik di Hafiz Indonesia 2025. Dan itu tentu saja akan dinilai oleh para dewan juri. Yang pertama, boleh tepuk tangan untuk Kak Nabila Abdurrahim. Selanjutnya, Abi Amir Faisal Fat. Dan juri tamu kita hari ini, boleh tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz Dasat Latif. Terima kasih Ustadz, dewan juri semuanya selamat bertugas untuk hari ini. Dan langsung saja yuk kita akan menyambut ke-5 peserta dengan 5 mentor masing-masing. Yang pertama dari tim Lukman, ini dia Naufal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim Lukman, Allah. Allahu Akbar. Boleh tepuk tangan untuk Naufal dan Lukman. Lukman dulu dari New Zealand, kemudian ke Naufal itu dari Australia. Dan selanjutnya ini dia tim Arim, Yasmin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So cute. Oke, tepuk tangan dong untuk tim Arim dan juga Yasmin. Jadi semua peserta itu didampingi oleh para alumni Hafiz Indonesia. Selanjutnya dari tim Akil, ini dia Izzah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, semangat ya Izzah ya. Dan kita menuju ke tim berikutnya, tim Aida bersama dengan Mora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Aida Squad amazing. Allahu Akbar. Wis. Oke, silakan. Dan terakhir yang kelima ini ada hubungannya dengan Mesir. Mentornya orang Indonesia lahir di Mesir, pesertanya orang Mesir lahir di Indonesia. Ini dia tim Sulaiman bersama dengan Hamzah. Assalamualaikum. Tim Sulaiman. Yes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh tepuk tangan. Silakan. Sudah lengkap 5 peserta dan 5 mentornya. Sekarang coba posisi peserta di tengah, mentor bersama Kak Irfan. 1, 2, 3. Ayo, silakan. Wah, langsung berbaris. Tepuk tangan untuk 5 peserta kita. Dan sekarang Kak Irfan akan mengabsen kembali satu demi satu, ucapkan salam dengan semangat. Yang pertama, di sana ada Hamzah, 6 tahun dari Mesir, 3 juz. Assalamualaikum. Selanjutnya Yasmin, 9 tahun, Banyuwangi, 6 juz. Assalamualaikum. Izzah, 10 tahun, Tidore, Kepulauan, 6 juz. Assalamualaikum. Mora, 10 tahun, Jombang, 30 juz. Assalamualaikum. Dan Naufal, 10 tahun, Melbourne, Australia, 30 juz. Assalamualaikum. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Kak masih ada 1 pin faiz lagi. Untuk itu kita akan lihat dulu yuk nilai untuk mereka di 4 hari terakhir. Ini dia. Boleh tepuk tangan untuk perolehan nilainya. Oke, nah yang jelas semuanya harus bisa menjadi yang terbaik. Apalagi hari ini seru banget. Permainannya dan tantangannya adalah aritmatika Al-Quran. Menguji hafalan kalian dan juga kalian juga diuji pandai berhitungnya. Oke? Sudah siap belum? Insya
Nah, di sini Kak Irfan minta salah satu mentor untuk menjadi kori. Aida boleh ya? Oke, Aida silakan menempati posisinya. Dan kali ini Kak Irfan akan bermain dengan Naufal dulu. Naufal ini adalah timnya dari Lukman ya. Yang lainnya silakan ke belakang. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan boleh turunkan untuk mereka dan orang tua silakan bergabung. Ya, para orang tua sudah hadir bersama kita juga. Kita akan segera mulai untuk hari ini. Naufal, apakah kamu sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah, Naufal sudah siap. Segera kita mulai. Aida, silakan. Naufal, dengarkan ayat yang saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal biharu sujjirat. Ya, Kak Nabila, silakan dengan ayat tersebut. Silakan ditulis. Tulis nomor ayatnya terlebih dahulu. Baik. Ditambah 12. Dikurang 7. Ditambah 35. Dikurang 6. Dikurang 26. Sama dengan berapa? 14. Bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimat nafsum ma ahdarat. Baik, cukup. Soal kedua, silakan Aida. Dengarkan ayat yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alla tatghaw fil mizan. Silakan Kak Nabila. Baik, silakan ditulis nomor ayatnya. Dikali 3. Ditambah 15. Dikurang 30. Dikurang 5. Ditambah 11. Sama dengan berapa? 15. Silakan ditulis. Bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Cukup? Soal ketiga. Sambungkan ayat yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum
صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Cukup. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Naufal, Melbourne, Australia. Masya Allah. Senyum dong, udah selesai terus dulu. Tepuk tangan dong untuk Naufal. Berarti Naufal tuh sambil nulis, sambil ngitung juga berpikir ya. Sampai gini ngitung, baru langsung ada hasilnya. Apakah jawabannya benar? Semua benar. Masya Allah, tepuk tangan, semua benar. Bagaimana dengan bacaan-bacanya? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Buat Naufal tadi bacaannya bagus ya, penampilannya luar biasa. Naufal hari ini membawa irama baru karena terpengaruh oleh Kak Aida ya. Jadi luar biasa ketika membawa irama baru juga dia bacanya dengan sempurna. Cuma ada satu catatan dari Kak Nabila adalah ketika harfus shad kasrah dan shad mati itu usahakan tebalnya ditinggikan lagi. Antusibu. Kalau kita shadnya ditipiskan atau ya kurang tebal ada sedikit itu tusibu nanti ya. Dan itu artinya beda gitu ya. Tapi tadi sudah cukup tebal tapi kurang sedikit saja. Kurang sedikit ya, seperti itu saja catatannya. Itu saja catatan buat Naufal. Luar biasa, tepuk tangan untuk Naufal. Alhamdulillah. Abi Amir, Pak Salvan, silakan Bi. Fokus Naufal sangat luar biasa. Seandainya dalam menebak nomor ayat tadi salah, maka pasti jawabannya akan salah. Karena dia akan diajak untuk menghitung-hitung dan kemudian nanti hasilnya akan membaca ayat berikutnya. Jadi ini permainan luar biasa, melatih fokus dan melatih kekuatan hafalan. Dan juga di saat yang sama Naufal subhanallah kuat hafalan nomor ayatnya sehingga dia pas menebak nomor ayat dia tidak salah. Masya Allah. Dan ini pemirsa rahimakumullah, salah satu dari dimensi Al-Quran adalah bahwa Al-Quran seringkali menyebut angka-angka. Dalam Al-Quran Allah menyebut angka 7 ketika menceritakan tentang surah Al-Fatihah. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anul azim. Jadi perhatikan di sini kata Allah, aku telah memberikan kepadamu 7 ayat. Ada angka 7. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang jumlah tahun, jumlah bulan dalam setahun misalnya. Jadi Allah menyebutkan 12 bulan ya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Jadi bahwa jumlah bulan dalam setahun ada angka 12 di situ. Al-Quran panduan hidup dan panduan keilmuan. Maka sungguh salah yang mengatakan bahwa Islam tidak berperan apa-apa bagi peradaban manusia. Justru munculnya ilmu-ilmu pengetahuan yang sekarang sedang mencapai puncaknya, yaitu ilmu komputer. Itu asal-muasalnya dari Al-Jabar, yang itu dicetuskan oleh seorang ulama besar, yaitu Al-Khwarizmi. Dan tentu dia sebagai seorang ulama terinspirasi dari angka-angka dalam Al-Quran. Lahirlah peradaban Islam yang begitu luar biasa itu. Terima kasih Abi Amir Faisal Fat. Kita menuju ke Ustaz Latif. Silakan Ustaz, ada yang mau disampaikan? Sebagai ayah, saya merindukan anak seperti Naufal. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya hafiz Quran. Saya kagum anak ini sebab dari Australia datang ke Indonesia untuk mengikuti acara ini. Asumsi kita, biasa anak yang sudah di luar negeri itu melupakan Quran.
Tapi saya takjub karena anak ini bisa hafal Quran dengan baik. Anakku Naufal, saya terinspirasi kisah sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi hidup di Persia, beragama Majusi, penyembah api. Kemudian pindah lagi agama Nasrani, lalu pendetanya berkata, menurut informasi yang saya ketahui dan yang saya dapat, sudah lahir Nabi akhir zaman, penghulu para nabi yang ciri-cirinya memakan sedekah, memakan hadiah, tidak memakan sedekah, dan di belakangnya ada tanda-tanda hitam. Kamu pergi cari ke sana, dialah nabi penghulu dan akhir zaman. Salman Al-Farisi waktu itu anak muda, jalan kaki menuju ke Madinah untuk mencari nabi akhir zaman tersebut. Dengan berbekal 3 pesan dari pendetanya, gurunya, yaitu makan hadiah, tidak makan sedekah, dan punya tanda lahir di belakang. Ini menunjukkan seperti Naufal, jauh tinggalkan ke Melbourne, dari Melbourne ke Indonesia, tentu untuk mencari hidayah. Saya berdoa mudah-mudahan Ananda Naufal bisa menjadi Salman Al-Farisi generasi yang akan datang. Amin. Amin. Boleh cium tangan, Ustaz. Masya Allah. Dan kebetulan hadir juga ayah dan kakaknya. Boleh gabung bersama saya di sini? Ayo kak, ayah, bundanya juga. Silakan. Silakan kakak. Ayah, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali hadir di sini? Emang 2 bersaudara saja ya? Iya, Jadi sebetulnya di Melbourne itu sudah berapa lama ayah bunda? 15 tahun. 15 tahun Iya. di Melbourne. Berarti Lahir semua semuanya dua-dua. lahir di sana. Iya, lahir di Melbourne. Kenapa ayah dan bunda kan aslinya bunda dari Cilegon. Cilegon, Jakarta. dari Jakarta Cilegon. Kenapa pindah ke Melbourne Ikut suami kerja. kerja di sana? Iya. Dalam 15 tahun pasti bolak-balik ke Indonesia juga kan? Iya, ada. Iya. Kemudian lahirlah Dua, ya lahir di anak. Melbourne. Iya, alhamdulillah. 14 tahun 14 tahun, dan 10 10 tahun. Iya. Menghafal Quran juga? Iya, Sudah berapa juz? 30. Sudah 30 juz juga. Masya Allah, luar biasa. Dua anak, dua-duanya 30 juz. Iya. Orang tuanya masih belajar. Ini anak pilihan. Nah, saya Mas Irfan sering ceramah ke luar negeri. Baru-baru saya pulang dari New York, ceramah 8 hari di sana. Masalah orang tua di sana sekarang adalah, dan umumnya anak-anak yang sekolah di luar negara-negara yang mayoritas non-muslim, akidahnya tidak selamat. Jadi saudara-saudara seperti Bapak ini yang merantau cari nafkah ke luar negeri, ya, itu mesti lebih teliti, telaten, dan ulet untuk menyelamatkan akidah. Ayah, tantangan apa yang ayah hadapi membesarkan anak di Melbourne, di mana di sana kan memang minoritas? Sebenarnya untuk tantangan itu tidak terlalu berat karena lingkungan tempat kita tinggal itu alhamdulillah di sana banyak muslim dan banyak guru-guru syekh-syekh yang sekolah-sekolah muslim tahfiz Quran. Dan Naufal ini dari mulai dia lahir sampai dia besar ini, dia selalu mau mendengarkan morotal Quran itu. Jadi Dari kecil? dari Ya, dari bayi. Dari bayi? Iya, alhamdulillah. Kalau kakak, Kak Nabila. Nabila juga loh namanya. Kak Nabila dari usia berapa mulai menghafal? 6 years old. 6 years old, oh my God. Dari umur 6 tahun mulai. 30 juznya di usia berapa? I just finished last year, 2024. Baru Iya, 2024 baru selesai 30 iya. juz. Berarti dua Sama. Naufal Samaan. barengan. Jadi graduationnya samaan kemarin. Dan tahun ini di saat liburannya diisi dengan mengikuti kompetisi Hafiz Indonesia. Iya.
Ini anak angkatnya katanya yang Lukman ini. Iya. Alhamdulillah, senang bisa berkenalan dengan keluarga Naufal karena beliau juga ya luar biasa. Thank you very much. Kita kembali sesaat lagi, tetap di sini di Hafiz Indonesia 2025. Cinta Al-Quran.